Survei Saiful Mujani Research Consulting, SMRC, mengungkap 3 pasangan calon presiden dan wakil presiden terpopuler dalam penelitian terbaru yang diselenggarakan 13-20 Maret tahun 2022. Dalam survei, pasangan Anies Baswedan Agus Harimurti Yudhoyono mendapatkan elektabilitas tertinggi, mengalahkan Prabowo Subianto Puan Maharani, serta Ganjar Pranowo Airlangga Hartarto. Simulasi 3 pasangan yang dipilih sebagai presiden, wakil presiden bila pemilihan dilaksanakan saat ini. Jika Anies berpasangan dengan AHY, lalu Ganjar berpasangan dengan Airlangga, lawan Prabowo berpasangan dengan Puan, maka kita menemukan bahwa pasangan Anies AHY mendapatkan dukungan 29,8%, seimbang dengan Ganjar Airlangga dengan dukungan 28,5%. Dan pasangan Prabowo Puan dengan dukungan 27,5%, yang belum tahu sekitar 14,3%. Lalu jika Airlangga menjadi capres berpasangan dengan Ganjar Pranowo sebagai cawapresnya, dalam simulasi pilihan terhadap 3 pasangan ini, kita menemukan bahwa pasangan Airlangga Ganjar hanya mendapat 22,6%. Ini kalah oleh pasangan Anies AHY yang didukung 32,3%. Lalu sementara pasangan Prabowo Puan meraih dukungan 29%, yang belum tahu 16,1%. Tentunya sama seperti yang lainnya, setiap orang ingin menjadi salah satu putra terbaik bangsa. Bukan hanya dimaksudkan atau dikaitkan dengan posisi tertentu, tetapi putra terbaik bangsa, definisi bagi saya adalah seseorang yang ingin dapat terus berkontribusi secara positif untuk masyarakat, bangsa, dan negaranya. Apapun itu, di jalur profesi manapun. Saya bersyukur ketika ada yang menempatkan saya pada posisi yang baik dan terhormat. Tentunya kalau ini merupakan suara rakyat dan aspirasi masyarakat, bahwa saya dilihat sebagai salah satu alternatif, sebagai salah satu figur saat ini yang bisa di kemudian hari mendapatkan kesempatan untuk memimpin, tentunya saya syukuri itu dengan baik. Dan tetapi saya juga tidak ingin kemudian menghentikan langkah dalam arti hanya berpatokan pada survei-survei yang telah beredar selama ini. Tentunya survei itu saya jadikan sebagai salah satu kompas, sebagai referensi bagaimana saya bergerak, apakah saya telah melakukan sesuatu pada track yang benar, yang tepat. Dan itulah yang saya yakini, jika apa yang ditampilkan oleh lembaga-lembaga survei, kemudian juga saya sesuaikan dengan apa yang saya jalankan selama ini, maka mudah-mudahan ke depan semakin baik lagi. Keduanya selalu muncul dalam radar survei yang dinilai punya popularitas dan elektabilitas yang relatif layak untuk diperhitungkan untuk bertanding di Pilpres tentu saja. Tinggal bagaimana misalnya keduanya ini melakukan kerja-kerja politik yang terukur, mencari dukungan partai politik, meningkatkan elektabilitas. Tentu saja semuanya ini diupayakan supaya keduanya sangat mudah untuk bisa dipasangkan dan disandingkan tentu saja dengan nama-nama besar lain. Misalnya seperti Prabowo Subianto ataupun Ganjar Pranowo yang juga sangat muncul dalam radar survei. Dan yang paling penting, chemistry politik keduanya sangat mungkin bisa ditautkan, mengingat Anies dan AHY adalah sosok yang saat ini berada di luar kekuasaan politik pemerintah. Masyarakat melihat bahwa ada harapan baru pada sosok Mas AHY selaku Ketum Partai Demokrat yang mungkin saja di 2024 nanti sangat pas dan pantas untuk bisa menjadi salah satu calon presiden gitu. Ini baru Maret 2022, masih ada sampai dengan akhir tahun ini, bahkan di awal tahun depan. Yang jelas harus semakin hari semakin tajam pendekatannya. Nah, ini yang terus kita lakukan. Kalau kemudian di sana sini muncul deklarasi capres atau pasangan-pasangan, saya sih menyambut baik saja ya, karena itu adalah aspirasi publik, aspirasi masyarakat. Tidak bisa dicegah atau dihentikan. Inilah demokrasi kita. Rasanya itu sesuatu yang sehat-sehat saja. Tetapi sekali lagi suasananya masih sangat cair dan tentunya kita harus ikuti terus perkembangannya dari bulan ke bulan sampai dengan nanti tahun 2023 ke depan.
Pasangan Anies Baswedan Agus Harimurti Yudhoyono selalu menang dalam 2 simulasi Capres-Cawapres 2024 berdasarkan survei Saiful Mujani Research and Consulting, SMRC. Anies AHY selalu unggul, namun persentasenya tak berbeda jauh dengan pasangan lain. Survei simulasi pasangan Capres-Cawapres itu digelar SMRC pada 13-20 Maret tahun 2022 melalui wawancara tatap muka kepada masyarakat berusia 17 tahun atau lebih atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Jumlah sampel survei SMRC kali ini sebanyak 1.220 responden, dengan 1.027 responden yang dianalisis. Adapun margin of error survei ini plus 3,12% pada tingkat kepercayaan 95%. Asumsi simple random sampling. Dalam surveinya, SMRC melakukan 2 simulasi pasangan Capres-Cawapres 2024. Setiap simulasinya ada 3 pasangan Capres-Cawapres, ketiga pasangan dalam simulasi pertama, yakni Anies AHY, Ganjar Pranowo Airlangga Hartarto, dan Prabowo Subianto Puan Maharani. Dalam simulasi pertama ini, pasangan Anies AHY unggul atas 2 pasangan lainnya. Jika pemilihan presiden wakil presiden diadakan sekarang dan diikuti oleh 3 pasangan, Anies AHY vs Ganjar Airlangga vs Prabowo Puan, ketiga pasangan tersebut mendapat dukungan yang kurang lebih sama. Demikian petikan rilis survei SMRC yang dirilis Kamis, tanggal 7 April tahun 2022. Berikut hasil simulasi pertama. Anies AHY, 29,8%, Ganjar Airlangga, 28,5%, Prabowo Puan, 27,5% tidak tahu, tidak jawab, 14,3% dalam simulasi kedua. Anies kembali dipasangkan dengan AHY, Prabowo dengan Puan, dan Ganjar dengan Airlangga. Perbedaan dengan simulasi pertama terletak pada pasangan Ganjar Airlangga. Dalam simulasi kedua SMRC, Airlangga diposisikan sebagai capres, sementara Ganjar cawapres. Dalam simulasi pertama, Ganjar diposisikan sebagai capres, Airlangga cawapres. Berikut hasil simulasi kedua. Anies AHY, 32,3%, Prabowo Puan, 29%, Airlangga Ganjar, 22,6%, tidak tahu, tidak jawab, 16,1%. Pasangan Anies Baswedan Agus Harimurti Yudhoyono selalu menang dalam 2 simulasi Capres-Cawapres 2024 berdasarkan survei Saiful Mujani Research and Consulting, SMRC. Anies AHY selalu unggul, namun persentasenya tak berbeda jauh dengan pasangan lain. Survei simulasi pasangan Capres-Cawapres itu digelar SMRC pada 13-20 Maret tahun 2022 melalui wawancara tatap muka kepada masyarakat berusia 17 tahun atau lebih atau sudah menikah ketika survei dilakukan. Jumlah sampel survei SMRC kali ini sebanyak 1.220 responden, dengan 1.027 responden yang dianalisis. Adapun margin of error survei ini plus 3,12% pada tingkat kepercayaan 95%. Asumsi simple random sampling.